Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah, NPM 1940606035. Kali ini pada mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai penelitian eksperimen. Makna penelitian eksperimen menurut para ahli. Menurut Frankel dan Wollen pada tahun 2009 menyatakan bahwa to experiment is to try, to look for, to confirm, yang berarti eksperimen berarti untuk mencoba, mencari, dan mengkonfirmasi atau membuktikan. Menurut Gordon L. Petzer tahun 1996 menyatakan bahwa causal relationship are the heart of experiment, yang maksudnya hubungan antara sebab dan akibat. Nah, di sini hubungan kausal atau sebab akibat adalah inti dari penelitian eksperimen. Kesimpulannya, metode penelitian eksperimen adalah metode penelitian yang dilakukan dengan percobaan dalam metode kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian eksperimen ini digunakan ketika peneliti ingin mengetahui pengaruh dari sebab dan akibat antara variabel independen dan dependen. Nah, 4 faktor utamanya yaitu ada hipotesis, variabel dependen, variabel independen, dan subjek. Masuk ke ciri khas penelitian eksperimen. Nah, menurut Christensen tahun 1988, penelitian eksperimen ini memiliki ciri khas yaitu variabel penelitian dan situasi perlakuan diatur secara ketat. Maksudnya, dengan menetapkan perlakuan dan variabelnya dapat mengkontrol dan dilakukan dengan pengacakan. Yang kedua, adanya kelompok pengendali sebagai pembanding bagi kelompok eksperimen. Lalu, yang ketiga, mengendalikan variansi. Maksudnya adalah untuk memaksimalkan variansi variabel yang berkaitan dengan hipotesis penelitian, meminimalisir variansi variabel pengganggu yang mungkin mempengaruhi hasil dari eksperimen. Nah, juga untuk meminimalisir variansi kekeliruan, termasuk kekeliruan pada pengukuran. Pemilihan dan penentuan subjek ini merupakan penempatan subjek dalam kelompok perlakuan dan kelompok pengendalian, juga diwakilkan secara atau juga dilakukan secara acak. Nah, yaitu yang keempat ada validitas internal. Validitas internal di sini diperlukan pada desain eksperimen guna mengetahui apakah manipulasi benar-benar berdampak pada perbedaan hasil yang dicapai. Sedangkan validitas eksternal di sini berkaitan dengan bagaimana keterwakilan populasi dan generalisasi hasil eksperimen. Lanjut pada tahapan proses penelitian eksperimen. Yang pertama,
dilakukan dengan merumuskan latar belakang masalah dan rumusan masalah. Dari hasil potensi dan permasalahan yang terdiri atas latar belakang masalah dan identifikasi masalah dan rumusan masalah. Kemudian permasalahan tersebut dilanjutkan dengan merumuskan landasan teori. Lalu, rumusan hipotesis. Jawaban terhadap rumusan masalah yang baru menggunakan teori disebut dengan rumusan hipotesis yang bersifat pengaruh perlakuan variabel independen terhadap hasil variabel dependen. Hipotesis tersebut akan dibuktikan dengan kebenarannya atau melalui percobaan atau eksperimen dengan desain tertentu. Nah, desain eksperimen. Yang kemudian ada pengumpulan data. Untuk mengumpulkan data penelitian perlu mengembangkan instrumen supaya data yang diperoleh tersebut valid dan reliable. Maka instrumen penelitian sebelumnya digunakan untuk pengumpulan data, lalu diuji validitas dan reliabilitasnya terlebih dahulu. Setelah sampel ditentukan dan instrumen telah diuji validitas dan reliabilitasnya, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengumpulan data pada sampel yang telah ditentukan. Nah, lalu data tersebut dianalisis untuk digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis yang telah dirumuskan. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Kegiatan terakhir adalah kegiatan membuat laporan penelitian yang diwujudkan dalam bentuk skripsi, tesis, dan disertasi. Berikut adalah contoh penelitian eksperimen, yaitu ada penelitian skripsi dengan judul pengaruh warna bungkus barang dan harga terhadap nilai penjualan. Yang kedua adalah ada penelitian disertasi, yaitu dengan judul pengaruh air daun salam rebus, buah naga, dan olahraga terhadap kadar gula kelompok usia di bawah 50 tahun dan di atas 50 tahun. Sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam video yang saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.